221. Dion Gimun sudah terbang ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dion Gimun mendapat informasi bahwa Michael sang mafia senjata dalam perjalanan ke Nunukan, bahkan bersama dengan seorang wanita yang selalu di sampingnya. Dion Gimun bekerja sama dengan para tentara perbatasan melalui Paman Ferish, sehingga membuatnya dengan mudah untuk masuk ke kantor perbatasan. Berbekal informasi dari pusat komando, para tentara penjaga perbatasan menahan Michael dan seorang wanita yang ingin menyeberang ke Malaysia. Dion Gimun ditemani Bobby, baru sampai di Bandara Nunukan, segera menuju ke pos perbatasan dengan sebuah mobil bersama seorang temannya yang sedang membangun bisnis di Kabupaten Nunukan. Saat Dion Gimun dan Bobby sampai di kantor perbatasan di mana Michael dan wanitanya sedang diinterogasi, terdengar dari luar ruangan yang pintunya tidak tertutup umpatan dan cacian dengan bahasa Inggris menggema di lorong kantor. Mereka ada di ruang pemeriksaan Pak Dion. Untuk saat ini Anda belum bisa menemui mereka, kata seorang tentara perbatasan dengan cangkang di lengannya. Oke, saya akan tunggu di sini. Saya hanya ingin bertemu dengan Dr. Cynthia saja Bapak Karel, jawab Dion Gimun sambil membaca nama Di yang tertempel di seragam sang tentara. Dion, aku tinggalkan kamu sama sopirku di sini ya, aku masih ada urusan. Kamu bisa bawa sopirku kemanapun kamu mau. Dan malam ini kamu harus menginap di tempatku, kata sang teman pada Dion Gimun. Oke, bos, terima kasih atas keramahannya. Setelah ini selesai aku akan ke tempatmu. Dion Gimun dan temannya saling berpelukan, sebelum sang teman pergi. Cuaca di perbatasan siang itu cukup panas, membuat Dion Gimun melepas jaketnya. Dengan kaos putih yang tidak terlalu ketat, otot-otot Dion yang selalu dilatihnya tiap minggu, masih nampak. Selamat siang Pak Dion, sapa sang komandan di perbatasan. Maaf membuat Anda menunggu, Pak Jiwa memberitahu saya Anda akan ke sini. Dion Gimun tersenyum dan berdiri menyambut sang tuan rumah. Seorang pria yang terlihat seumuran dengannya dengan kumis tebal dan badan yang tinggi besar. Namun terdengar sangat ramah, jika dibanding dengan wajahnya yang nampak seram. Siang, Komandan, enggak apa, saya bisa menunggu. Karena saya yang punya keperluan, jawab Dion Gimun mengulurkan tangan untuk bersalaman. Apa kabar Pak? Baik Pak Dion, mari ke ruangan saya saja. Sang komandan melangkah menuju ruangannya yang terletak di ujung kantor. Dion Gimun mengikuti sang komandan di belakangnya, melewati ruangan interogasi di mana Michael dan Dr. Cynthia diperiksa. Terlihat dari luar, punggung seorang pria bertopi dengan seorang wanita di sebelahnya. Dion Gimun mengenali wanita itu, tebakannya memang tidak salah. Mari Pak, silakan masuk, sedikit adem di dalam dengan sebuah pendingin, seru sang komandan melihat Dion Gimun yang sudah melepas jaketnya. Dr. Cynthia sempat menoleh saat mendengar suara sepatu melintas di depan pintu, namun sayangnya Dion Gimun sudah berlalu dan tidak terlihat olehnya. Kenapa suara kamu tergiang di kepalaku Dion? Tanya Dr. Cynthia dalam hati. Dion Gimun memasuki ruangan yang tidak terlalu besar dan nampak sederhana ini, tidak seperti ruangan komandan-komandan lain yang ada di kota yang sering dia datangi. Tidak banyak hiasan ataupun barang-barang yang terpajang dinding, selain foto pasangan kepala negara dan wakilnya yang mengapit lambang burung Garuda, hanya ada beberapa foto pimpinan-pimpinan yang pernah bertugas di kantor perbatasan ini. Satu buah meja kerja satu biro, dengan sebuah kursi hitam di belakangnya dan satu set sofa berwarna coklat, dengan satu pot tanaman palem di sudutnya membuat ruangan ini sudah penuh. Pak Dion, Bapak kesini karena dua orang yang kami tahan itu ya? Tanya sang komandan to the point. Iya Pak. Mereka terlibat dalam kasus kecelakaan pesawat di Gunung Gede kemarin, di mana anak menantu saya yang merupakan keponakan Pak Jiwa menjadi salah satu penumpang pesawat itu. Saya ingin tahu maksud mereka, karena saya merasa anak sayalah yang menjadi target mereka. Iya, Pak, saya dengar kabar kecelakaan itu. Sungguh sangat disayangkan jika mereka terlibat, karena salah satunya adalah dokter ahli jiwa terbaik yang dimiliki oleh kesatuan kami. Dan apa benar Pak Dion ingin menemui Dr. Cynthia? Iya Pak, saya punya urusan dengan Dr. Cynthia. Kalau Bapak mengizinkan, saya ingin menemuinya empat mata. Sang komandan mengangguk mengizinkan. Kami juga harus memeriksa Dr. Cynthia lebih dalam Pak, soal keterlibatannya dengan Mike ini.
Sebentar Pak, saya tanya anak buah saya dulu. Mike harus dipisahkan dari Dr. Cynthia. Sang komandan kemudian menghubungi anak buahnya dengan telepon yang ada di atas mejanya. Setelah memastikan Mitchell sudah dibawa ke ruang tahanan, dan Dr. Cynthia berada sendirian dengan seorang petugas, Dion Gimun diantar masuk dalam ruang pemeriksaan. Pintu ruang pemeriksaan yang tadinya terbuka kini sudah tertutup. Dion Gimun memakai jaketnya kembali saat akan masuk ke dalam. Begitu pintu terbuka, sang petugas langsung berdiri dan memberi hormat pada sang komandan. Dr. Cynthia hanya menunduk dengan kepala dia letakkan di atas meja. Rasa lelah, malu dan penyesalan melingkupi hatinya. Bayangan akan hari tua yang akan dilaluinya di penjara yang dingin menghantui pikirannya. Semua orang sudah tahu kejahatannya dan kebusukannya. Sang petugas yang sedang memeriksanya saat ini dulunya ingin menikahinya tapi dia tolak mentah-mentah. Dan sekarang terlihat menertawakannya. Dokter, ada yang ingin menemui dokter, kata sang komandan pada Dr. Cynthia. Dion Gimun sudah di samping komandan itu. Dengan tegapnya dia berdiri menatap punggung yang nampak tidak berdaya, terkulai di kursi. Selamat siang, Pak, Dr. Cynthia, kata Dion Gimun tegas. Suaranya membahana di seluruh ruangan. Dr. Cynthia langsung mengangkat kepalanya dari atas meja begitu mendengar suara orang yang begitu dirindukannya selama ini. Sejak pertemuan terakhirnya di sebuah hotel di Bangka, dan Dion Gimun meninggalkannya tanpa pesan dan menunggunya hingga bangun. Kami akan tinggalkan Ananda berdua saja Pak Dion. Letnan, ayo, beri waktu untuk Pak Dion dan Dr. Cynthia. Terima kasih banyak Komandan, kata Dion Gimun. Sang petugas yang memeriksa pun keluar, sesuai perintah komandannya. Begitu pintu ditutup kembali, Dr. Cynthia langsung menghamburkan dirinya memeluk Dion Gimun. Dengan menangis, Dr. Cynthia memanggil nama Dion Gimun dan mengungkapkan rasa marahnya. Tangannya memukul-mukul badan Dion Gimun yang masih tegap berdiri. Dion Gimun hanya diam saja, tidak membalas pelukan Dr. Cynthia. Tangannya bebas di samping badannya. Sesekali dia gunakan untuk mengusap tengkuknya dari atas kepalanya sendiri. Dion Gimun berdeham, bingung merangkai kata. Sebenarnya dia sendiri tidak tahan mendengar tangisan Dr. Cynthia. Ada rasa bersalah dan kasihan pada wanita yang terlihat rapuh di depannya ini. Cynthia, ayo duduk. Dion Gimun memegang lengan Dr. Cynthia, agar melepaskan pelukannya. Dion, apa kamu sebegitu tidak pedulinya sama aku? Sampai kamu tidak membalas pelukanku dan berkata dingin seperti itu, tanya Dr. Cynthia sambil berurai air mata menatap Dion Gimun. Tatapan mereka pun bertemu. Dion Gimun melihat sorot mata yang begitu sedih, berbeda dengan sorot mata Dr. Cynthia yang dulu sering dia temui. Penuh semangat dan hangat. Kita duduk dulu, aku butuh penjelasan kamu soal pesawat kemarin. Dion Gimun membuang tatapannya dan melangkah menuju sebuah kursi. Dion Gimun duduk dan menyilangkan kakinya dengan tangan bersedekap di dada, dan menatap Dr. Cynthia yang masih berdiri memunggunginya. Dr. Cynthia makin terisak, hatinya makin hancur dengan perlakuan dingin Dion Gimun. Perlahan dia membuka kancing kemejanya dan dengan masih memunggungi Dion Gimun. Air mata kehancuran hati menetes tiada henti di pipinya yang putih. Jemarinya bergetar membuka kancing demi kancing kemejanya. 222. Suasana yang hening di ruangan pemeriksaan menjadi haru biru, karena suara isakan Dr. Cynthia yang membahana. Dion Gimun masih dengan sabarnya menunggu di kursi dengan diam tak bergeming. Dr. Cynthia kemudian membalikkan tubuhnya pada Dion Gimun, dengan kancing kemeja yang sudah terlepas semua. Dr. Cynthia kemudian melepas kemejanya dan membuangnya di lantai. Nampak pakaian dalamnya yang berwarna hitam berenda. Dia berjalan mendekati Dion Gimun yang masih duduk di kursi, sambil membuka kancing celananya. Kamu mau apa Cynthia? Kamu benar-benar sudah gila ya? Kamu lihat ada kamera pengawas di ruangan ini, kata Dion Gimun heran. Aku memang sudah gila Dion, dan semua karena kamu. Kamu kejam padaku Dion. Kamu lihat semua luka di tubuhku yang dulu sering kamu kecupi. Ini semua karena kamu Dion, seru Dr. Cynthia berdiri di depan Dion Gimun dengan pakaian yang sudah terlepas menyisakan pakaian dalamnya. Aku minta maaf Dion, aku akan perbaiki kesalahanku sama kamu dan anak kamu. Biarkan aku berada dekat denganmu lagi. Dr. Cynthia bersimpung di kaki Dion Gimun sambil menangis. Suaranya bergetar dan serak. Dari jarak yang dekat ini,
Dion Gimun bisa melihat bekas luka di tubuh putih Dr. Cynthia yang dulunya sangat mulus. Tubuh itu sekarang banyak bekas cambukan, bahkan luka seperti bekas sulutan rokok. Terlihat bekas luka baru di lengannya yang masih memerah. Dion Gimun memejamkan mata, tak sanggup lagi melihat tubuh yang terluka itu. Hati Dion Gimun ikut teriris melihat kenyataan yang di depan matanya. Dia menghancurkan wanita yang sangat berkompeten di bidangnya. Rasa sayang Dion Gimun muncul lagi pada Dr. Cynthia. Dion Gimun melepas jaketnya dan menutupi tubuh Dr. Cynthia, yang masih bersimpu di lantai. Aku sudah memaafkanmu, begitu juga anakku. Maaf jika kegilaan kamu karena kekecewaanmu padaku. Aku sudah tahu jawaban dari pertanyaanku. Jaga diri kamu baik-baik. Dion Gimun beranjak dari duduknya. Namun kakinya dipegang oleh Dr. Cynthia. Bawa aku pergi bersama kamu Dion. Mike akan membawaku ke negaranya. Aku tidak mau bersama dia. Aku tidak bisa membawamu Cynthia. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Dan pria itu juga harus mendapat ganjarannya. Dion Gimun mengangkat kakinya, tapi Dr. Cynthia masih begitu erat memegang kaki kirinya. Tidak mungkin dia akan menendang atau menyeret Dr. Cynthia. Rasa sayang yang masih ada, tapi tetap tidak bisa menerima wanita itu kembali. Dion Gimun yang sudah berganti-ganti wanita, adalah lelaki egois, tidak mau menerima wanitanya kembali, yang sudah membagi tubuhnya dengan lelaki lain, setelah bersama dirinya. Tapi hal itu hanya berlaku bagi wanita lain, selain Francisca Sutomo, wanita yang sudah memberinya seorang bidadari. Lepaskan Cynthia, tubuh kamu akan makin sakit jika kamu seperti itu, kata Dion Gimun mulai melembut. Dirinya berjongkok dan mengangkat tubuh Dr. Cynthia agar berdiri. Disuruhnya Dr. Cynthia duduk di kursi, kemudian dirinya mengambil pakaian Dr. Cynthia dari lantai untuk dipakaikan. Saat memakaikan celana panjang sang dokter, Dion Gimun melihat luka sayatan dan bekas rokok lagi di paha putih itu. Satu pemandangan yang sangat miris baginya. Sebagai sesama lelaki yang sama-sama tidak suci dan kejam, Dion Gimun mengutuk pria yang berbuat kasar seperti itu. Dion, bawa aku. Hicks. Dr. Cynthia kembali terisak, menatap Dion Gimun dengan penuh harap. Mungkin kalau ada air mata darah, air mata itulah yang keluar dari mata Dr. Cynthia untuk mengungkapkan kepiluan hatinya. Dion Gimun mendongak dan menyentuh pipi Dr. Cynthia. Maaf, aku tidak bisa. Jaga diri kamu baik-baik. Jangan sampai seperti ini lagi. Jangan bertindak bodoh lagi. Dr. Cynthia memejamkan matanya menikmati sentuhan lembut Dion Gimun meski hanya di pipinya. Hatinya mulai tenang. Cium aku Dion. Aku merindukan kamu, pinta Dr. Cynthia memelas. Dion Gimun menarik tangannya dan berdiri. Ada keinginan dalam hatinya untuk memeluk dan menyemangati Dr. Cynthia, tapi ditahan olehnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tangannya terulur mengusap kepala Dr. Cynthia, sebelum dirinya melangkah dan keluar dari ruangan pemeriksaan. Sang komandan dan letnannya berada di ruang tamu, menunggu Dion Gimun. Komandan, letnan, terima kasih atas izini. Saya minta Dr. Cynthia diberi pendampingan psikolog, untuk menenangkan jiwanya. Meski dia sendiri seorang psikolog, tapi dia tidak bisa mengobati dirinya sendiri, pinta Dion Gimun. Dirinya sudah duduk di sofa bersama sang komandan dan letnannya. Iya Pak Dion, saya kira juga begitu. Beliau memang harus disembuhkan secara mental dulu, baru akan menjalani hukuman militer, kata sang komandan. Dr. Cynthia, tertekan secara mentalnya Pak. Dia tidak memiliki banyak teman. Meskipun memiliki teman, tidak ada teman yang benar-benar sehati dengannya, untuk tempatnya berbagi. Dia tertawa kencang dan lebar di depan teman-temannya, tapi itu untuk menutupi jiwanya yang terluka. Saya sudah lama mengenalnya, sejak saya masih baru bergabung. Jadi saya bisa lihat dia sedang terpuruk saat ini, kata sang letnan. Dion Gimun mengangguk, setuju dengan pendapat letnan itu. Cynthia memang penuh rahasia dan dia terpuruk dengan rahasia yang dia simpannya sendiri. Kalau begitu saya mohon pamit komandan, letnan. Terima kasih banyak. Dion Gimun menjabat tangan mereka satu persatu. Sama-sama Pak Dion. Senang bisa mengenal Anda secara langsung Pak. Kalau ada waktu silakan singgah ke sini, kata sang komandan ramah. Dion Gimun mengangguk senang, dia kemudian melangkah keluar dari kantor diiringi sang komandan.
Bobby dan sang sopir yang sedang mengobrol di pos jaga, segera berpamitan pada petugas jaga, dan menuju mobil mereka. Dion Gimun melangkah menuju parkiran mobilnya, dan masuk begitu kunci mobil terbuka oleh sang sopir. "Bos, jaket Anda," kata Bobby mengingatkan, karena melihat Dion Gimun tidak memakai jaketnya lagi. "Aku pakaikan pada Cynthia tadi." Tubuhnya penuh luka Bob. "Aku tidak tega melihatnya saat dia telanjang di depanku, untuk memperlihatkan perlakuan kejam Michael padanya," kata Dion Gimun terdengar sedih. "Bos tidak bisa membantunya bebas dari hukuman." Dion Gimun menggelengkan kepalanya, dengan raut muka sedih. "Aku sudah berjanji pada Paman Farish, untuk tidak ikut campur masalah kesatuannya. Aku hanya minta seorang psikolog untuk mendampingi Cynthia nanti," kata Dion Gimun lirih. "Oh Tuhan, Bobby, pasti kamu akan ikut menangis saat melihat luka-luka itu. Aku membayangkan bagaimana sakitnya saja, hatiku sudah menangis," seru Dion pada Bobby yang duduk di samping sopir. Bobby sampai menoleh ke belakang menatap pada Dion Gimun yang sedang bersandar, dirinya merasa heran akan sikap Dion Gimun. Dion Gimun tidak pernah seperti itu pada wanita lain. "Bos, apa dia berarti untuk bos?" "Bob, dia istimewa, tapi tabiatnya buruk. Aku tidak mengerti pada jalan berpikirnya. Aku menyukainya, benar aku menyukainya Bob. Tapi aku tidak mau diatur. Wanitaku harus bisa menerima Vika juga karena perhatianku akan terbagi juga untuk anakku, dan dia tidak bisa terima itu." "Apa itu tidak gila? Dia tidak mau berbagi dengan orang lain bos. Dia terlalu mencintai bos. Vika bukan orang lain Bob. Dia anakku. Aku kehilangan waktu 25 tahun bersamanya. Dan sekarang begitu aku bersamanya aku tidak akan melepasnya lagi." Bobby jadi bingung sendiri, dari sikap dan perkataan bosnya, tersirat masih ada rasa sayang, meski tidak sebesar saat membahas Siska. Tapi Dion Gimun seolah tidak menyadarinya. Bobby hanya terdiam, tidak menanggapi perkataan Dion Gimun. Takut akan salah berbicara dan jadi masalah. Mungkin lain waktu saat suasana hati bosnya sudah membaik. Mobil pun kemudian melaju ke tempat teman Dion Gimun yang sedang membangun bisnis di kota itu. "Di sini sepertinya strategis sekali-sekali ya Bob. Di perbatasan dengan negara lain, infrastrukturnya juga bagus," kata Dion Gimun melihat ke sekelilingnya saat memasuki jalan tol yang baru dibuka beberapa bulan lalu. "Iya bos, ada rencana buat cabang di sini bos. Mungkin bukan cabang, tapi usaha baru. Aku harus pelajari dulu daerah ini. Kota ini butuh promosi lagi, untuk menarik investor agar bisa lebih berkembang lagi." "Pak, kita makan dulu, cari tempat yang enak dan nyaman ya." "Saya lapar," kata Dion Gimun pada sopirnya. "Bapak ingin makan apa?" "Apa aja Pak, bos saya tidak terlalu rewel soal makanan. Yang penting tempatnya nyaman dan makanannya enak." Sang sopir pun membawa Dion Gimun dan Bobby ke sebuah rumah makan sederhana, tapi bersih. Rumah makan yang menyajikan masakan tradisional. Dion Gimun meminta sopirnya untuk memilihkan menu yang paling laris dari rumah makan itu. Begitu tiba menu yang dipesankan untuknya, Dion Gimun segera menyantapnya, ikan bumbu kuning. Bumbunya yang terasa kuat tapi tidak enek, membuat Dion Gimun makan dengan lahapnya, hingga berkeringat. Saat menyantap makanan yang begitu enak di lidahnya, Dion Gimun teringat dengan putri kesayangannya. Dion Gimun kemudian menelepon Vika dengan riangnya, terlihat dari layar ponselnya kalau anaknya itu sedang makan juga. Dion Gimun memamerkan makanannya, begitupun dengan Vika yang memamerkan masakan Siska. Dion Gimun merasa kalah, karena dia selalu ingin merasakan masakan Siska lagi. Terdengar tawa riang Vika yang merasa menang dalam persaingan menu makan siang. Mendengar dan melihat wajah putrinya adalah obat terbaik bagi Dion Gimun yang sedang gelisah. Semangatnya kembali menggelora lagi, berbeda dengan setengah jam lalu, Dion Gimun terlihat sedih dan tidak bersemangat. Bobby mulai menyadari, pilihan Dion Gimun untuk meninggalkan Dr. Cynthia yang tidak menerima kalau perhatian Dion Gimun terbagi untuk Vika, terjawab sudah. Vika adalah nyawa bagi bosnya itu. Mungkin sangat berlebihan, tapi itulah yang Bobby lihat saat ini. Bosnya bisa cemberut kesal dan langsung tertawa lagi hanya dengan berinteraksi bersama anaknya. Dion Gimun terlihat lebih hidup, dibanding tahun lalu. Apa yang dikatakan teman-temannya tentang perubahan Dion Gimun hari ini dilihatnya sendiri. Yang ada mantan pacar,
tapi tidak ada mantan anak. 223. Dion Gimun makan malam bersama teman kuliahnya, yang menyambutnya dengan penuh kehangatan, di daerah yang belum pernah Dion Gimun datangi. Mereka makan malam di restoran hotel tempatnya menginap. "Dion, aku tidak menyangka kamu akan digilai wanita sampai segitunya," kata Petra, sahabat Dion Gimun di sela makan malam mereka. Setelah Dion Gimun menceritakan maksud kedatangannya di kota yang menjadi salah satu penghujung tanah Indonesia, karena berbatasan langsung dengan negara lain. Banyak wanita yang menggilaiku Pit, tapi ya, aku tidak menemukan yang aku cari pada wanita-wanita itu. Meski wanita tadi memiliki beberapa keistimewaan, tapi, ya, Dion Gimun tidak melanjutkan perkataannya. Dia memilih menyuapkan potongan brokoli yang digoreng dengan mentega ke dalam mulutnya. Petra menatap lekat pada teman lamanya yang duduk di depannya ini. Pria yang memiliki segalanya tapi tidak memiliki pendamping hidup. "Dion, apa kamu tidak merasa kesepian hidup sendiri seperti ini? Kalau aku jujur saja, aku tidak bisa kesepian Dion. Kemanapun aku pergi, anak dan istriku harus ikut. Aku juga ingin seperti kamu Pit. Tapi aku menikmati hidupku. Apalagi sekarang 1 tahun terakhir ini, aku bertemu anakku, dan sekarang aku punya cucu. Hidupku sudah terasa lengkap sekarang Pit, meski tidak ada istri," jawab Dion Gimun bersemangat. "Lihat ini keluarga kecilku, mereka penyemangatku Pit, pengusir rasa sepiku." Dion Gimun memperlihatkan wallpaper ponselnya yang bergambar Vika dan Ferish yang sedang memangku Alphard. Petra mengulum senyumnya, memaklumi apa yang dikatakan Dion Gimun. Dia tahu bahwa Dion Gimun tidak bisa move on dari Siska. Dion Gimun pasti mencari wanita yang seperti Siska, dan dia ingin membantu temannya itu untuk bisa memulai membuka hati. Dion, aku punya adik sepupu, dia seorang desainer pakaian. Kesibukannya membuatnya menjadi tidak punya waktu untuk mencari suami. Mau aku kenalin, dia tinggal di kota Semarang." Dion Gimun hampir tersedak dengan tawaran Petra. "Kamu tahu apa latar belakangku, kan Pit? Kamu ingin aku dekat sepupu kamu?" tanya Dion Gimun tak percaya. Petra mengangguk mantap, sambil mengunyah makanannya, dia menatap Dion Gimun penuh ketulusan. Meski dia tahu, dunia hitam yang dijalani Dion Gimun, tapi dia tahu Dion Gimun adalah orang yang baik, apalagi seorang yang setia. Terbukti, cinta pada Siska tak tergantikan. Dia berharap Dion Gimun dan sepupunya akan menemukan kecocokan, sehingga dua tugasnya terpenuhi. Yaitu menemukan jodoh untuk Dion Gimun juga jodoh untuk sepupunya. Dion Gimun masih tidak percaya dengan keinginan sahabatnya itu. Dion Gimun meletakkan sendok garpunya dan bertopang dagu, menatap Petra mencari candaan dari sorot mata Petra. "Aku serius Dion, siapa tahu apa yang kamu cari untuk mengisi hatimu ada pada sepupuku," jawab Petra. Dia mengambil ponselnya dan mulai mencari foto sepupunya. Ini Instagramnya, namanya Dayu, Patricia Sedayu, umurnya 10 tahun di bawahku. Dia mengelola butiknya sendiri. Dion Gimun menatap layar ponsel Petra, dia melihat alamat Instagram itu, kemudian mencarinya di ponselnya sendiri. Wanita mungil yang masih terlihat muda dari usianya. Petra merebut ponsel Dion Gimun kemudian mengklik kata follow di layar ponsel Dion Gimun. Enggak usah ragu lagi untuk dekat sama wanita. Kalau tidak jodoh, kalian bisa berteman, dia anaknya seru kalau diajak ngobrol. Petra mengembalikan ponsel Dion Gimun setelah mengirim permintaan pesan. Dion Gimun mengumpat kesal, tidak mungkin dia akan membatalkan permintaan mengikuti yang sudah dikirim Petra. Karena begitu ponselnya kembali ke tangannya Dayu sudah mengikutinya balik, dan menerima pesannya. Petra tertawa senang saat Dion Gimun memperlihatkan ponselnya. "Aku sudah kasih jalan, sekarang terserah kamu." "Oke, sudah malam Dion, aku harus pulang. Aku sudah janji pada anak-anakku akan menemani mereka tidur. Malam Dion, besok kabari aku kalau mau pulang." Petra beranjak dari duduknya dan menepuk lengan Dion Gimun sebelum pergi meninggalkan Dion Gimun yang masih termangu di meja. Sebelum Dion Gimun kembali ke Semarang, Dion Gimun menyempatkan untuk ke pos penjaga perbatasan. Saat mobil Dion Gimun tiba di depan portal, terlihat 2 buah mobil tahanan di depan kantor. Beberapa orang berpakaian serba hitam dengan penutup kepala, menjaga ketat area di sekitar mobil.
Dari dalam kantor muncul seorang pria yang digiring dua petugas untuk masuk dalam mobil tahanan. "Bos, mereka sudah akan dipindahkan dari sini," kata Bobby yang duduk di sebelah sopir. Dia menunggu perintah Dion Gi-moon, apa dia harus bertindak untuk menyelamatkan Dr. Cynthia atau tidak. "Tidak ada yang bisa kita lakukan, Bob. Aku juga ingin agar Cynthia bisa menyadari kesalahannya. Aku tidak akan melakukan apapun. Jadi kita pergi dari sini sekarang, dan segera kembali ke Semarang." Bobby mengangguk dalam diam. Dia menyetujui keputusan Dion Gi-moon untuk mengambil jalan aman, dengan tidak berurusan dengan pihak pemerintah. Masalah senjata ilegal memang sangat beresiko. Bobby kemudian menyuruh sang sopir untuk segera ke bandara. Sebelum rombongan mobil tahanan itu tiba di bandara juga. Karena menurut info kemarin malam, Michael dan Dr. Cynthia akan dibawa ke Jakarta. "Maafkan aku Cynthia, aku tidak dapat membantumu. Aku yakin kamu akan lebih aman di dalam kesatuanmu. Tidak ada lagi yang akan melukai kamu lagi. Terima kasih sudah sempat hadir dalam hidupku." Dion Gi-moon menulis sebuah pesan di email Dr. Cynthia. Dia yakin suatu saat Dr. Cynthia pasti akan membacanya. "Bos, ada yang menghadang kita," kata Bobby membuyarkan lamunan Dion Gi-moon. Dion Gi-moon menegakkan tubuhnya yang tadinya bersandar. Di depan mobil mereka, ada sekelompok orang dengan pentup kepala, berbaris di jalan dan senjata laras panjang di lengan mereka. "Pak, bagaimana ini? Saya takut. Istri saya baru saja melahirkan anak ke-9 kami, Pak. Saya tidak mau mati," kata sang sopir yang panik dan ketakutan. Tangan dan tubuhnya bergetar, keringat jagung muncul di pelipisnya. Bobby yang tadinya fokus untuk memikirkan cara keluar dari hadangan orang-orang tak dikenal itu, menjadi pecah konsentrasinya mendengar ungkapan sang sopir. Bobby harus menahan tawanya agar tidak menyinggung sopirnya yang merupakan orang asli Dayak. "Pak, silahkan pindah ke belakang bersama Bos Dion. Biar saya yang bawa mobil. Saya tidak berani keluar, Mas, nanti saya ditembak. Bapak bisa loncat dari sini," kata Dion Gi-moon yang juga menahan tawa. Sopir Petra sahabatnya ini sangat lucu. Di usianya yang sudah senja, masih kuat untuk buat anak. "Ya, duduklah dengan tenang di sini, Pak, pakai seatbeltnya. Bisa jadi kita lolos dari orang-orang itu, tapi Bapak bisa celaka kalau Bobby sudah pegang setir." Bukannya membuat tenang sang sopir, perkataan Dion Gi-moon justru menambah ketakutan sang sopir. Badannya makin menggigil di samping Dion Gi-moon. Dion Gi-moon melirik pada kaki sang sopir yang terlihat bergetar, kemudian menjadi basah di bagian selakangnya. Dion Gi-moon mengumpat dengan kencang, lalu melompat ke kursi depan. Bobby menatap bingung pada Dion Gi-moon yang tiba-tiba pindah ke depan. "Lekas jalan, Bob," seru Dion Gi-moon sambil memakai seatbelt. Bobby pun segera menginjak gas kuat-kuat. Dengan mata yang fokus ke depan, jarum hitam yang di layar bertulis angka-angka, bergerak ke angka mendekati 200. Dion Gi-moon sudah berpegangan erat pada pegangan yang terletak di atas telinga kirinya. "Masuklah, Bob, jangan ragu lagi." Mendapat persetujuan Dion Gi-moon, Bobby makin kencang menginjak gas, dan kecepatannya stabil di angka 180. Begitu makin dekat dengan orang-orang yang menghadang mereka, Bobby menambah kecepatan lagi dan menembus ke angka 200. Bobby menerjang barisan orang-orang itu menunduk bos. Teriak Bobby untuk berjaga-jaga jika kemudian kawanan orang itu menembakkan senjatanya. Dan begitu Bobby menutup mulut terdengar beberapa tembakan. Bobby melirik ke spion tengah kaca belakang sudah retak. Tembakan yang lainnya meleset dan mengenai spion samping. Dion Gi-moon melihat ke belakang, dua orang terkapar di jalan. "Kamu tabrak Bob?" "Iya, Bos, mereka nekat juga tidak mau minggir," jawab Bobby datar. "Mereka mau apa ya, Bos?" Dion Gi-moon membetulkan posisi duduknya. "Apa mereka mau bebaskan Michael ya? Mereka orang-orang suruhan Michael." Dion Gi-moon menoleh pada Bobby sambil berpikir. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelepon komandan perbatasan untuk memberitahu kemungkinan terburuk dari penghadangan yang dia alami tadi. "Pak, nanti setelah dari bandara, Bapak segera lapor polisi. Saya sudah mengirim pesan pada Petra," kata Dion Gi-moon pada sang sopir yang terlihat mulai tenang. "Bos," panggil Bobby lagi. Nada suara Bobby yang ambigu, membuat Dion Gi-moon melihat ke depan. Ada susunan batu dan kayu-kayu yang melintang di tengah jalan. "Wah,
Ini beneran usaha untuk bebaskan tahanan itu, Bob. Dari semak-semak muncul beberapa orang dengan menodongkan senjata dari dua arah. Jumlah mereka lebih banyak dari yang pertama tadi. Jadi bos, kita berhenti atau maju lagi? Setelah itu kita cari jalur lain, tanya Bobby meminta persetujuan. Pak, ada jalur lain tidak untuk keluar dari jalan ini? Ada mas, tapi di belakang kita tadi. Lewat jalur desa. Oke, kita mundur saja ya bos. Melihat Dion Gimun mengangguk, perlahan Bobby membawa mobilnya mundur. Saat mobil mundur kawanan orang-orang itu menyingkir dari jalan, namun masih menodongkan senjata. Melihat jalan sudah lengang di hadapannya, dan beberapa orang sudah mulai menurunkan senjatanya, Bobby mengambil awalan untuk berputar arah. Bos, kalau Pak Petra minta mobilnya diganti, jangan marahi saya ya bos, kata Bobby serius. Kemudian dia menghitung mundur dari angka 3, masuk di angka 1, Bobby memindahkan gigi mobil dari mundur menjadi maju. Dengan sekali hentak, Bobby menginjak gas kuat-kuat. Bobby menunjukkan skill balapnya. Dengan kecepatan penuh dia membawa mobil itu, hingga hampir miring. Karena jalan yang sempit untuk berputar. Aku kira kamu akan menerjang kayu-kayu itu. Bob, Bobby tertawa keras, melepas ketegangannya. Itu terlalu tinggi untuk diterjang bos. Dion Gimun ikut tertawa kencang, sedang sang sopir yang duduk di belakang, berdoa sebanyak-banyak. 224. Tanpa diduga, setelah berbalik arah, mereka berpapasan dengan beberapa orang bersepeda motor yang mengiringi dua mobil tahanan. Rombongan bermotor itu adalah orang-orang yang tadi menghadang mereka pertama kali. Bobby terpaksa berhenti dan minggir. Kenapa jadi rombongan itu yang mengawal mobilnya? Di mana para petugasnya? Ada yang tidak beres bos. Kita kembali lagi mengejar mereka. Kita lihat apa yang terjadi di depan dulu. Bobby pun memacu mobilnya menuju tempat pertama kali mereka dihadang. Benar yang menjadi dugaan Dion Gimun, beberapa petugas yang mengawal perpindahan tahanan sudah tergeletak di jalan. Dion Gimun segera menghubungi pos perbatasan dan meminta bantuan. Dia dan Bobby akan mengejar kawanan penjahat itu. Dan meminta segera disusul. Sang sopir Petra ditinggalkan sendirian di mana para petugas keamanan tergeletak tak berdaya. Sebagian masih hidup dan merintih kesakitan. Bobby mengambil senjata para petugas yang meninggal dan membaginya dengan Dion Gimun. Bobby memutar kembali mobilnya dan mengejar rombongan mobil tahanan. Kita harus mendapatkan mereka Bob. Kalau soal ini aku tidak ikut campur, kata Dion Gimun sambil menyetel senjatanya. Baik bos. Bobby memacu mobilnya dengan kecepatan penuh. Iring-iringan mobil sudah terlihat di depan mereka. Mereka terlalu ceroboh, gumam Dion Gimun. Dilihatnya mobil belakang tanpa penjagaan. Dion Gimun membuka jendelanya dan membidik ban mobil tahanan yang paling belakang. Cit, decitan ban yang kehilangan angin menggema di jalanan yang sepi. Gesekan pelek dan aspal menimbulkan percikan api, dan mobil pun menjadi oleng. Dion Gimun menembak satu ban lagi agar membuat mobil itu benar-benar berhenti. Melihat ada celah untuk masuk, Bobby mendahului mobil yang sudah dilumpuhkan kedua bannya. Jika nekat berjalan mobil itu bisa terguling. Dion Gimun menembaki para penumpang motor yang berada di depan. Namun sialnya, seorang pria yang ada dalam mobil tahanan di belakangnya membalas menembak mobil Dion Gimun. Mobil mereka pun oleng dan terguling ke semak-semak. Bobby dan Dion Gimun segera keluar dari mobil sebelum mobil itu meledak. Kali ini aku benar-benar harus mengganti mobil Petra Bob, kata Dion Gimun begitu mobil itu meledak di belakang mereka. Angkat tangan. Suara dari orang yang tidak mereka kenal dengan menodongkan senjata di kepala mereka berdua. Dion Gimun dan Bobby bangun dengan tangan yang dilipat di tengkuk mereka. Seorang pria keluar dari mobil tahanan yang paling depan. Pria tinggi besar dan berkulit hitam. Pria itu sudah berganti baju, dari baju tahanan. Dengan tegap dia berjalan mendekati Dion Gimun. Michael, desis Dion Gimun di samping Bobby. Mereka berdua disuruh berlutut di pinggir jalan. Merasa mendapat tatapan intimidasi, Dion Gimun membalas tatapan Michael, yang berjalan ke arahnya. Jadi ini pria sok pahlawan tadi. Michael memegang dagu Dion Gimun, untuk mendongakkan wajah Dion Gimun. Dengan kesal, Dion Gimun meludahi wajah Michael, untuk membuatnya emosi.
Jika Michael emosi, akan lebih mudah baginya untuk melawan, karena pertahanan mereka akan terpecah. Michael mengumpat dan membersihkan wajahnya dengan sebuah sapu tangan. Dion Gimun menatap sapu tangan dengan inisial huruf G di lipatannya. Itu adalah sapu tangan miliknya yang dipakai untuk membalut tangan Dr. Cynthia. Kalau kamu berani, kita duel secara pria. Bukan dengan cara banci, kata Dion Gimun menantang Michael. Untuk apa aku melawan kamu? Tidak ada untungnya untukku. Membunuh kalian juga tidak ada untungnya buatku. Tapi aku kesal kalian sudah menghambat jalanku. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu membusuk di penjara, mempertanggungjawabkan kesalahan kamu atas kecelakaan pesawat yang menimpa anakku. Oh, jadi kamu lelaki yang dipuja Cynthia itu. Kebetulan sekali, aku akan membuat Cynthia melihatmu mati perlahan. Michael tertawa kencang dan berjalan ke mobilnya untuk mengajak Dr. Cynthia keluar. Dengan kasar Michael menyeret Dr. Cynthia yang tidak mau keluar dari dalam mobil. Kondisi Dr. Cynthia sungguh sangat menyedihkan. Penampilannya sudah acak-acakan. Michael sudah menggaulinya di dalam mobil begitu mereka diselampaikan anak buahnya tadi. Dion, ucap Dr. Cynthia seakan ingin berlari ke arah Dion Gimun. Namun tangan kanannya segera ditarik oleh Michael. Dr. Cynthia menggeleng dan terisak lagi. Dia menjatuhkan badannya dan mencium kaki Michael, memohon untuk dilepaskan. Dia tidak mau ikut ke Michael pulang ke Amerika. Aku mengajakmu keluar bukan untuk melihat kamu menangis dan memohon begitu. Aku ingin kamu melihat pujaan hati kamu tidak berkutik di tanganku. Melihatnya sekarat di depan mata kamu, hingga rasa sakit hati kamu padanya terbalaskan. Bukankah itu yang kamu inginkan, cantik? Kata Michael berjongkok dan memegang dagu Dr. Cynthia. Dengan kasar Michael melumat bibir Dr. Cynthia yang sudah bengkak. Dion Gimun dan Bobby hanya bisa melihat tindakan kasar Michael tanpa bisa melakukan apapun karena dalam todongan senjata. Saat Dion Gimun mengumpat dan mencoba berdiri, namun kepalanya dipukul dengan gagang senjata laras panjang. Dion Gimun harus mencari jalan lain. Sambil berpikir dia harus melihat kekerasan seksual yang dialami Dr. Cynthia di depan matanya. Michael memperkosa Dr. Cynthia di depan Dion Gimun, untuk membuktikan kekuasaannya. Bagaimana Dion? Apa kamu rindu tubuh mulus itu? Dia sudah menjadi budakku, dia sendiri yang menawarkan, bukan aku yang memaksanya. Perjanjian sudah disepakati, kata Michael sambil menaikkan resletingnya dan berjalan menuju Dion Gimun. Karena hari ini kamu menjadi penurut, aku akan memberimu hadiah cantik. Michael menodongkan pistol ke badan Dion Gimun. Mau yang mana dulu cantik? Bagian atas atau bawah? Tanya Michael pada Dr. Cynthia sambil mengacungkan pistolnya naik turun ke arah Dion Gimun. Dr. Cynthia yang baru duduk menggeleng pelan, air mata bercucuran di pipinya. Michael tertawa terbahak, aku akan membalaskan sakit hati kamu. Sesuai janjiku. Dan dor. Sebuah tembakan Michael arahkan ke bahu kiri Dion Gimun. Bobby memejamkan mata tidak tega. Darah segar mengalir, merembes ke pakaian Dion Gimun dan menetes melalui lengannya. Dr. Cynthia mulai menjerit, dia tidak tega melihat Dion Gimun terluka. Tapi jeritan Dr. Cynthia justru membuat Michael bersemangat. Dia mengacungkan lagi pistolnya ke bahu kanan Dion Gimun. Dr. Cynthia bangkit dari duduknya dan berlari menghampiri Dion Gimun. Niat hati ingin merebut pistol Michael, Dr. Cynthia malah terkena tembakan Michael tepat di dada kanannya. Dr. Cynthia terkulai dan jatuh di pangkuan Dion Gimun yang menangkapnya. Michael menjadi panik, wanitanya tertembak oleh tangannya sendiri. Keadaan itu dimanfaatkan Bobby untuk mentaklek kaki Michael, dan membuatnya roboh. Dengan cepat, Bobby mengambil pistol Michael dan menodongkan di kepala Michael, mengancamnya agar menyuruh anak buahnya untuk berkumpul di satu tempat dan membuang senjata mereka. Merasa takut mati, Michael menuruti kemauan Bobby. Tak disangka seorang Michael yang gagah, ternyata begitu lemah. Dalam todongan pistol Bobby, Michael menangisi Dr. Cynthia yang sudah tidak berdaya. Dion Gimun memeluk erat tubuh wanita yang mempertaruhkan nyawa untuknya. Wanita yang ternyata tidak pernah berhenti mencintainya. Tangan Dr. Cynthia terulur ke wajah Dion Gimun. Dengan lembut Dion Gimun menangkap tangan putih yang ada di pipinya. Aku tahu kamu kuat, kamu bisa bertahan. Aku akan bawa kamu pulang Cynthia. Dion, aku sudah bahagia sekarang.
Kamu masih mau memelukku? Maaf, aku sudah membuat anakmu menderita. Maaf Dion. Dengan suara lemah, Dokter Cynthia mengatakan kata-kata terakhirnya. Perlahan dia memejamkan mata, di pangkuan orang yang sangat dicintainya. Memejamkan mata untuk selamanya, Dion Gimun mendekatkan wajah Dokter Cynthia ke pipinya. Terucap untaian doa untuk melepas kepergian Dokter Cynthia. Michael menjerit kencang, dia tidak terima wanitanya mati di tangannya sendiri. Suara mobil menderu mendekat pada mereka, kemudian beberapa orang dengan hentakan sepatu yang berat berlarian, mendekati mereka. 2 orang petugas mengamankan Michael, sebagian lainnya menangkap kawanannya. Komandan operasi perbatasan mendekati Dion Gimun dan membantunya berdiri. Dengan bahu yang terluka, Dion Gimun mengendong Dokter Cynthia masuk dalam mobil ambulan. Dion Gimun segera dibawa ke rumah sakit untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di bahunya. Bobby dengan setia mendampingi Dion Gimun. Asteris. Dion Gimun dibawa ke rumah sakit TNI, begitu juga dengan jenazah Dokter Cynthia. Sedang Michael segera dibawa ke Jakarta, untuk diserahkan pada pihak Interpol. Dion Gimun ditangani oleh dokter tentara. Dia terheran dengan fisik Dion Gimun yang bisa bertahan dengan luka tembak, yang mengurangi banyak darahnya. "Tahan ya Pak, mungkin akan cukup sakit," kata sang dokter. "Aman dok, bahu ini sudah 2 kali kena peluru dok," jawab Dion Gimun santai. "Iya Pak, sepertinya peluru suka sekali dengan badan Bapak," jawab sang dokter yang sudah melihat beberapa luka tembak di badan Dion Gimun. Dion Gimun tertawa kencang, seolah tidak merasakan sakitnya jarum yang menusuk kulitnya. "Dok, Anda kenal Dokter Cynthia?" tanya Dion Gimun. "Iya Pak, saya kenal. Beliau senior saya, banyak membagi ilmunya dengan kami para junior jika sedang bertugas misi kedamaian." Dia wanita yang hebat. Dia meninggal untuk menyelamatkan saya. Saya berhutang padanya." Sang dokter mengulum senyumnya, tangannya masih menjahit bahunya. "Permisi, suster, saya harus melihat kondisi teman saya. Saya yang bertanggung jawab selama dia di sini." Suara Petra memaksa masuk di ruang tindakan di mana Dion Gimun berada. "Dokter, biarkan teman saya masuk. Dia pasti sangat cemas." Sang dokter kemudian berseru pada perawatnya untuk mengisikan tamunya masuk. "Oh, Tuhan, Dion, kamu selamat," seru Petra begitu melihat Dion Gimun duduk di kursi terlihat baik-baik saja. "Tenang saja Pit, 1 peluru tidak akan membunuhku." "Ya, karena kalau kamu mati, siapa yang akan mengganti rugi mobilku yang kamu pakai?" "Dasar kamu, aku kira kamu cemas karena lukaku. Ternyata kamu cemas soal mobil kamu." Bersambung.